Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 27 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan agar tetap teguh dan setia apapun yang terjadi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Silakan Saudara Stephen. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, yang teraniaya menerima kerajaan. Ayat tema kita terdapat di dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yesus tidak memberikan kepada para pengikutnya harapan untuk mencapai kemuliaan dan kekayaan duniawi dan memiliki kehidupan yang bebas dari pencobaan, tetapi Ia memberikan kepada mereka hak istimewa untuk berjalan bersama Tuhan mereka di jalan penyangkalan diri dan celaan, karena dunia tidak mengenal mereka. Dia yang datang untuk menebus dunia yang hilang, dilawan oleh kekuatan musuh Allah dan manusia yang bersatu. Dalam sebuah persekongkolan yang tidak berbelas kasihan, orang-orang jahat dan para malaikat jahat mengatur diri mereka sendiri untuk menentang pangeran kedamaian. Meskipun setiap kata dan tindakannya menghembuskan belas kasih ilahi, karena dia berbeda dengan dunia, memancing permusuhan pahit. Karena dia tidak akan memberikan izin untuk melakukan nafsu jahat yang berasal dari sifat alami kita. Dia membangkitkan perlawanan dan permusuhan yang paling sengit. Demikian juga dengan semua orang yang hidup saleh di dalam Kristus Yesus. Antara kebenaran dan dosa, kasih dan kebencian, kebenaran dan kepalsuan, ada konflik yang tidak tertahankan. Ketika seseorang menghadirkan kasih Kristus dan keindahan kekudusannya, ia menarik seorang dari kerajaan setan, dan pangeran kejahatan bangkit untuk melawannya. Penganiayaan dan celaan menunggu semua orang yang diilhami oleh Roh Kristus. Karakter penganiayaan berubah seiring dengan waktu, tetapi asas roh yang mendasari itu adalah sama yang telah membunuh orang pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Ketika manusia berusaha untuk menyelaraskan diri dengan Allah, mereka akan menemukan bahwa serangan terhadap salib belum berhenti. Kerajaan dan kuasa serta roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang tunduk pada hukum surga. Karena itu, sejauh ini penganiayaan tidak menyebabkan kesedihan. Penganiayaan harus membawa sukacita bagi para murid Kristus. Karena itu adalah bukti bahwa mereka mengikuti langkah-langkah Tuhan mereka. Melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah dinyatakan dalam diri umat pilihannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 12 yang berbunyi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan Indonesia Modern Bible, ayat yang sama berkata,
Memang semua orang yang ingin hidup benar di dalam Kristus Yesus, mereka akan mengalami aniaya. Karenanya, beribadah di dalam Yesus artinya hidup benar di dalam Yesus, dan mereka yang hidupnya benar di dalam Yesus akan mengalami aniaya. Roh Nubuat berkata mengenai ayat ini dalam Conflict and Courage halaman 360 paragraf 4 yang menjelaskan, Yesus tidak memberikan kepada para pengikutnya harapan untuk mencapai kemuliaan dan kekayaan duniawi, menjalani kehidupan yang bebas dari pencobaan. Sebaliknya, Dia memanggil mereka untuk mengikuti Dia di jalan penyangkalan diri dan celaan. Dia yang datang untuk menebus dunia ditentang oleh kekuatan jahat yang bersatu. Begitu juga dengan semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Penganiayaan dan celaan menanti semua orang yang diilhami oleh Roh Kristus. Hal ini serupa dengan yang disampaikan dalam renungan hari ini yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 317 paragraf 2. Berbunyi, penganiayaan dan celaan menunggu semua orang yang diilhami oleh Roh Kristus. Maka artinya, saudaraku dalam Tuhan, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebagaimana Matius 5 ayat 10 nyatakan, dengan orang yang dianiaya oleh karena beribadah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, adalah sama. Sebab memang Yesuslah sang kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Roh Nubuat menekankan dalam The Review and Herald April 19 tahun 1898 paragraf 13. Berkata, pengikut Kristus yang benar dan setia harus menderita penganiayaan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Paulus menulis kepada Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dikatakan, pengikut Kristus yang benar harus menderita aniaya. Nah tadi, Roh Nubuat berkata bahwa penganiayaan dan celaan menunggu semua orang yang diilhami oleh Roh Kristus. Artinya, pengikut Kristus yang benar adalah orang yang diilhami oleh Roh Kristus. Nah, istilah lain dari pengikut Kristus adalah Kristen. Ingat kutipan berikut ini tentang orang Kristen yang terdapat dalam The Signs of the Times, November 11 tahun 1886, paragraf 2, yang berkata, tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam kata-kata yang baik dan perilaku yang halus dan sopan. Jadi jelas, untuk menjadi pengikut Kristus yang benar, kita harus memiliki Roh Kristus. Dan jika kita memiliki Roh Kristus dan atau diilhami oleh Roh Kristus, maka kita pasti akan alami aniaya dan celaan. Mengapa kita yang memiliki Roh Kristus menderita aniaya dan celaan? Our High Calling halaman 359 paragraf 3 menjelaskan, jika para anggota gereja bekerja dengan setia untuk membangun kebenaran, mereka tidak akan luput dari lidah gosip, kebohongan, dan fitnah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Haluan mereka yang konsisten dan tak tergoyahkan adalah teguran terus-menerus atas ketidakpercayaan, kesombongan, dan keegoisan profesor munafik itu. Profesor munafik yang dimaksudkan adalah orang Farisi. Sebagaimana Yesus yang adalah kebenaran menghadapi pertentangan dari orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki, demikian juga kita yang adalah Kristen yang benar. Oleh karena menerima Roh Kristus, kita akan menerima perlawanan dan bahkan aniaya dari mereka yang menolak Roh Kristus. Sebab kehidupan yang konsisten di dalam Yesus menjadi teguran bagi mereka yang tidak memiliki Roh Kristus. Artinya, mereka yang tinggal di dalam Yesus dan berbuah, mereka inilah yang menerima aniaya dan celaan. Sementara mereka yang seperti pohon ara berdaun lebat tapi tidak ada buahnya adalah orang-orang yang suka menganiaya dan mencela. Dan itulah yang terjadi dahulu
dan itulah yang terjadi sekarang juga. Namun jangan berkecil hati, sebab renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 317 paragraf 4, berbunyi, melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan, karakter Allah dinyatakan dalam diri umat pilihannya. Inilah pentingnya memiliki Roh Kristus dan menderita aniaya, sebab melalui derita dan aniaya, karakter Allah dinyatakan dalam hidup kita, yaitu melalui kehadiran Roh Kristus. Dan bila karakter Allah telah menjadi bagian kita masing-masing, itulah yang melayakkan kita menerima kerajaan sorga. Nah, sayangnya, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 49 paragraf 4. Berbunyi, ada lagi pertanyaan lain dan yang lebih penting yang harus menjadi perhatian jemaat-jemaat dewasa ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Lalu, mengapa penganiayaan itu nampaknya seperti tertidur? Sebab satu-satunya alasan ialah bahwa jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi. Oleh sebab itu, tidak menimbulkan perlawanan. Saudaraku dalam Tuhan, jika jemaat tidak mengalami aniaya, hal itu bukan hanya telah kompromi dengan dunia, tetapi belum memiliki Roh Kristus dalam hidup mereka. Kenapa? Sebab jemaat diajarkan untuk menerima Allah Roh, dan tidak ada pernyataan dalam Alkitab dan juga Roh Nubuat yang berkata bahwa mereka yang memiliki Allah Roh akan menderita aniaya. Tidak ada. Tetapi dengan jelas Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa mereka yang memiliki Roh Kristus yang menderita aniaya dan celaan. Dan bila mereka mengalami aniaya dan celaan, maka itu untuk pembaharuan karakter mereka menjadi serupa dengan karakter Allah di dalam Yesus. Dan karenanya tidak heran, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mau selamat dan terima kerajaan sorga, terimalah Roh Kristus. Maka karakter kita diubahkan, dan itu melalui proses mengalami derita dan aniaya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nasihat firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai pengikut Kristus yang benar harus mengalami aniaya dan celaan. Dan itu untuk kebaikan kami masing-masing, sebab melalui proses itu, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter-Mu di dalam anak-Mu. Dan itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.